kehilangan kemungkinan pendapatan. Tapi yang paling penting mempercepat eksplorasi dan memberikan suatu split atau keuntungan yang besar per negara. Contohnya kita negosiasi soal Natuna umpamanya. Kita minta harga yang bagus, berbeda dengan apa yang dirundingkan dulu, dicapai dulu 0%, kita minta 60%. Kita juga bicara tentang eksplorasi lain, kita tingkatkan penerimaan pajak daripada kita minta juga, kita akan mengevaluasi semua kontrak-kontrak yang sudah berjalan daripada kontrak karya, sehingga kita bisa mendapat suatu penghasilan yang lebih baik. Ya, itu inti daripada kebijakan yang kita ambil. Minyak tanah ke gas. Program itu bisa dilaksanakan? Bisa. Kita rencanakan program itu selesai dalam waktu 4 tahun. Karena tidak ada negara lagi yang seboros kita memakai energi untuk rumah tangga. Minyak tanah kan sama dengan aftur untuk pesawat terbang. Harganya kira-kira kalau harga sekarang 80 ya kira-kira 6.500 lah. Kita jual cuma 2.000. Jadi setiap orang membeli 1 liter minyak tanah berarti pemerintah mensubsidinya 4.500. Karena itu kita juga tidak mungkin menaikkan minyak tanah. Karena itu kita mengkonversinya ke LPG yang lebih hemat dan juga subsidinya lebih kecil. Karena itulah program itu kita jalankan dengan besar-besaran dengan biaya kurang lebih 15 triliun. Karena itu kita berikan sendiri kompor, tabung gas yang gratis. Bapak Wakil Presiden, mungkin 2 pertanyaan terakhir. Ya. Golkar. Kapan kita melihat ada satu konvensi atau pertemuan antara Golkar dengan PDIP di Medan, kemudian kita melihat ada satu di Palembang, kota yang berikutnya di mana? Ya, itu adalah suatu kita sebut silaturahmi nasional. Ada silaturahmi lagi? Sudah cukup, 2 itu cukup lah. Memang kita mendesain sebenarnya karena di Medan itu hostnya Golkar, maka pertemuan keduanya hostnya PDI. Kita katakan cukup karena itu sudah memberikan impact yang baik untuk suatu pikiran-pikiran bahwa kebersamaan dalam kebangsaan itu baik gitu. Jadi silaturahmi. Tidak perlu silaturahmi dengan partai politik yang lain? Karena seperti yang diadakan dengan PDIP? Yang lain itu merupakan koalisi. Ini tidak koalisi? Tidak. Golkar dengan PDIP? Tidak. Setiap hari saya ketemu dengan ketua-ketuanya sebagai anggota kabinet. P3 anggota kabinet, PAN juga ada di kabinet. Jadi dan kita secara di DPR selalu sama-sama. Jadi bagi kita sudah biasa kan? Kita melihat bahwa PDIP sudah menyebut calon presidennya. Golkar kapan akan mengumumkan siapa yang akan menjadi calon presiden? PDI ya tentu sebagai partai oposisi itu wajar saja mempersiapkan lebih lama. Tapi Golkar yang sebagai partai yang mendukung pemerintah tentu tidak perlu terlalu lama untuk itu. Dan kita akan memutuskannya ya beberapa bulan, kira-kira 6 bulan sebelum pemilu itu sendiri. Jadi kira-kira awal 2009 lah. Udah ada calon-calonnya? Ya banyak ya calon-calon di Golkar yang mampu. Nanti pada Rapimnas lah. Rapimnas itu pimpinan seluruh daerah-daerah. Kapan Rapimnas, Pak? Nanti November Rapimnas tahun ini, tapi tiap tahun Rapimnas. Rapimnas itu banyak orang salah sangka mengira hanya Jakarta saja. Padahal itu seluruh ketua-ketua DPD tingkat 1 semua hadir untuk menentukan metodenya bagaimana, prosedurnya bagaimana, sistemnya bagaimana. Pengusaha banyak yang masuk pada waktu sudah berhasil, sudah banyak uang, akhirnya masuk ke politik. Ada satu kepuasan tersendiri sekarang, saya telah membangun perusahaan saya, sekarang saya mau bangun bangsa saya. Apa ada perasaan seperti itu? Saya kira ya tentu, bahwa seperti saya katakan tadi, apa beda pengusaha dengan yang kita pejabat yang mengurus bangsa lebih besar. Kalau dengan pengalaman yang ada, kalau pengusaha itu ya segala sesuatunya menghasilkan untuk kita sendiri, di samping tentu untuk masyarakat juga bermanfaat, bekerja dan sebagainya, pajak dan sebagainya. Tapi kalau bertanggung jawab kepada sebagai pejabat itu berarti mempunyai tanggung jawab yang lebih luas. Dengan pengalaman-pengalaman mengurus
yang perusahaan itu sangat bermanfaat juga pengalaman saya untuk mengurus negara yang besar ini. Nikmat? Tergantung melihatnya. Nikmat arti kata materi mungkin tidak, ya, karena sebagai penghasilan pengusaha kadang-kadang lebih besar dari penghasilan sebagai pejabat, itu jelas itu. Ya. Tapi kepuasan juga dapat dilihat kalau rakyat itu senang, berhasil, rakyat kita dapat tingkatkan kebahagiaannya, pendapatan negara naik. Itu kebahagiaan tersendiri yang berbeda sebagai kebahagiaan sebagai pengusaha. Bahwa ada tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bebas makan di mana, itu juga masalah kan. Kalau pengusaha Anda boleh kemana saja, kapan saja. Saya pejabat ya tidak bisa kan. Itu juga berbeda sekali. Tapi kebahagiaan itu juga kalau kita dapat menghasilkan sesuatu yang lebih besar untuk bangsa ini. Satu pertanyaan mungkin sedikit pribadi. Putra Bapak Wakil Presiden berapa? 5. 5. Cucu? Cucu 9. Masih ada waktu? Masih. Kalau hari-hari Sabtu Minggu pasti untuk cucu-cucu yang ada di Jakarta itu senang datang semua. Yang lain-lain ada di daerah? Ada di daerah, ada di Makassar gitu kan. Harapan, mungkin saya mohon bisa menyampaikan satu pesan. Oleh karena program ini dapat dilihat di seluruh dunia oleh masyarakat kita juga di luar negeri. 2 tahun lagi kita ada pemilu, tahun 2009. Kemudian kita juga membangun bangsa kita, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai, menyampaikan 1-2 pesan kepada masyarakat kita. Ya, pertama sekali lagi kembali kepada awalnya bahwa satu bangsa yang besar kita harus percaya diri. Kita harus optimis bahwa bangsa kita ini mempunyai semua syarat untuk maju. Dan karena itu semua bangsa itu bekerja bersama-sama. Harus stabil negeri ini, harus memanfaatkan semaksimal mungkin resources yang ada, resources alam, resources manusia dengan baik, dengan tentu juga dengan segala perencanaan yang lebih baik. Dan optimisme dan kebersamaan itu yang menentukan besar kecilnya bangsa ini. Bapak Wakil Presiden, terima kasih banyak atas waktu yang begitu berharga, dan terima kasih juga bagi Q Channel untuk bisa bertemu dengan Bapak Wakil Presiden. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah pertemuan kita dengan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, dan semoga apa yang dikatakan beliau kritis, objektif, dan proporsional bukan hanya berlaku bagi Golkar, tapi bagi bangsa kita secara keseluruhan, dan tentunya optimisme bangsa merupakan satu faktor yang dapat memajukan kita semua. Saya Peter Gonta, sampai bertemu di kesempatan yang berikutnya.